Habib nih bos, nantang Corok Kiai Mat dan Tengku Kori. Saya datang sendiri ke sini dan caranya mau caruk sampai mati sama Imanuddin, sama Kori bin Dajjal. Kok harus marah-marah seperti itu, harus nantang-nantang Carok seperti itu? Emang sudah biasa Carok apa bagaimana ya? Itu kalau tradisi-tradisi Nusantara, orang Indonesia, orang Madura pada khususnya. Jangan bicara Carok, jangan bicara Carok. Karena ya di sini tempatnya soalnya. Oke, kembali lagi di channel ADJ. Nah, ini Habib Zainal Abidin Al-Mahdali. Ini kalau tidak salah ya, Habib Zainal Abidin Al-Mahdali ya. Dia mengakui pecinta Habib. Ya, Habibnya dia sendiri ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kami sekarang ada di lapangan Gayam. Ya, kita cari Imanuddin, kita tanya barusan Imanuddin sama Kori, tidak ada acara di sini. Di wilayah sini tidak ada acara. Yang ada insya Allah besok acaranya Habibidin, selawatan Habibidin insya Allah. Tidak salah besok atau tanggal 7. Jadi karena ada omongan isu-isu yang mengatakan akan datang Imanuddin sama Kori bin Dajjal itu datang ke sini, itu palsu. Saya datang sendiri ke sini dan caranya mau caruk sampai mati sama Imanuddin. Dan caranya mau caruk sampai mati sama Imanuddin, sama Kori bin Dajjal. Jadi sama Kori bin Dajjal. Jadi jangan isu pasuruan, tidak ada itu. Yang katanya mau datang ke Nimat Imanuddin, Kori itu tidak ada, itu palsu. Tidak ada, orang Pasuruan tidak senang sama orang mereka itu. Itu pengadu domba masyarakat, mengadu domba rakyat Indonesia. Saya pecinta para habaib, pecinta Alawiyin. Ya, siap untuk menghadapi Kori. Tidak usah Habib ya, yang sesepuh-sepuh untuk menghadapi mereka. Cukup ini Ali Zainal Abidin bin Hamid Al-Mahdali yang rumahnya di Kejayan, Sumber Banteng. Ya, siap untuk menghadapi Kori. Kenapa? Dia marah nih bos, marah. Habib Zainal Abidin ini marah. Dia sendirian ke Pasuruan, mau nantang Imat dan Tengku Kori, carok sampai mati. Begitulah. Ada carok. Mau carok sampai mati. Aduh, ya Allah ya Karim. Kenapa marah? Kenapa marah, Beb? Kenapa marah? Kenapa panik? Kok harus marah-marah seperti itu? Harus nantang-nantang carok seperti itu? Emang sudah biasa carok apa bagaimana ya? Sudah biasa carok mungkin ya. Atau karena sudah panik karena takut jadi mantan Habib. Oke lah, alasan mereka itu karena Kiai Mat itu dianggap pemecah belah, tukang fitnah, bahkan dikatakan Dajjal lagi ya, dikatakan Dajjal. Oke, sekarang kita buka fakta-faktanya. Kalau kita berbicara tentang suara-suara pemecah belah umat itu seperti ini. Perkataan-perkataan yang menggiring opini masyarakat agar supaya membenci pribadi seseorang atau membenci suatu kelompok tanpa menggunakan dasar ilmiah, tanpa menggunakan dasar ilmu, tanpa tendensi ilmiah. Itu namanya pemecah belah. Jadi kalimat-kalimatnya itu memang berupaya untuk membuat perpecahan dan itu kalimat negatif ya. Kalimat negatif,
karena tidak ada dasar ilmiahnya. Nah, seperti apa? Seperti contohnya begini, kalimat pemecah belah itu begini, Jokowi PKI. Nah, itu pemecah belah. Kenapa? Opini masyarakat akan terbangun bahwa masyarakat sedikit demi sedikit akan terstigma, terdoktrin bahwa Jokowi itu PKI. Bagaimana PKI? Rekod PKI bagaimana di Indonesia? Semua orang pasti mengecam dan benci terhadap gerakan-gerakan PKI. Sehingga kemudian Jokowi PKI, orang-orang akan menganggap bahwa Jokowi ini adalah musuhnya. Maka akan terjadi perpecahan opini di sana. Dan yang pasti mengalami perpecahan gerakan-gerakan juga. Contoh lagi, Islam Nusantara itu sesat. Sekali lagi, ini tanpa dasar-dasar ilmiah. Fakta-fakta ilmiahnya tidak bisa dibuktikan. Itu adalah narasi pemecah belah. Ya, karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, bos. Nah, sekarang bagaimana dengan Kiai Imad? Apakah Kiai Imad itu punya narasi-narasi yang menuduh suatu kelompok, satu klan tanpa menggunakan dasar ilmiahnya? Oke, seperti halnya Kiai Imad mengatakan bahwa Habib Ba'alwi itu bukan cucu Nabi. Apakah Kiai Imad itu menggunakan bahasa-bahasa itu tanpa adanya dasar-dasar ilmiah? Ayo jawab. Yang faktanya faktanya Kiai Imad itu sebagai peneliti. Kiai Imad itu sudah lama membongkar-bongkar dari kajian-kajian itu, mengungkap kajian-kajian itu. Tidak hanya dari sekedar kitab-kitab nasab, tapi juga banyak pendukung-pendukung lain yang menyimpulkan fakta-faktanya, fakta-fakta ilmiahnya. Jadi itu bukan pemecah belah itu, bos. Lalu buktinya sekarang orang-orang banyak yang membenci Habib, banyak orang yang mencaci maki Habib di medsos umpama. Itu bukan pemecah belah namanya. Gak ada warga Indonesia yang merasa dipecah itu, dipecah belah itu gak ada. Mana? Saya nggak lihat. Sebagian orang di medsos itu mencaci maki Habib Ba'alwi. Mereka itu bukan berhasil dipecah belah. Mereka itu sekarang sudah paham bahwa Habib Ba'alwi itu yang mengaku keturunan Rasulullah itu tidak terbukti, itu tanpa dasar ilmiah. Ya kenapa kok mencaci maki? Lah ya wajar lah. Wong tanggapan Habib Ba'alwi itu selama ini apa? Caci maki, framing. Itu ketika mereka, orang-orang di medsos itu bereaksi yang sama. Kenapa dikatakan pembenci? Kebanyakan dari mereka itulah sebagai reaksi dari jawaban-jawaban kalian selama ini. Jadi nggak ada yang terpecah-pecah di sini. Yang ada orang-orang sekarang ini paham dan mengerti dari kajian-kajian Kiai Imad bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Tidak sesuai dengan pengakuan-pengakuannya selama ini. Jadi bukan mereka berhasil dipecah. Oke, sekarang dikatakan juga bahwa Kiai Imad itu pemecah belah, sudah kita jawab. Kemudian yang kedua, fitnah. Kalau dikatakan Kiai Imad tukang fitnah dan yang lain, kiai-kiai yang lain tukang fitnah, lah ya mbok dijawab lah. Dijawab, apakah kalian itu keturunan Rasulullah? Itu dijawab lah. Kalau kalian merasa paling sahih, kalau kalian merasa nasabnya sudah difitnah, kalau kalian merasa nasabnya sahih dan difitnah nasab batal, ya mau dijawab. Mau dijawab. Jadi patahkan fitnah itu kalau memang dianggap fitnah. Jadi jangan nantang-nantang Carok, ya. Kalau Carok itu urusan
apa ya, gampang lah. Saya yakin kalau pribadi Kiai Mat itu tidak takut sedikit pun. Teguh Qori juga ya begitu. Semua orang itu kalau urusan carok itu, orang-orang pribumi ini, orang Indonesia ini sangat barbar ya kalau urusan bentrok-bentrok fisik itu. Terlebih orang Madura. Waduh. Kalau orang Madura itu dari hiken nih lek yajarin nembung orang. Itu kalau tradisi-tradisi Nusantara, orang Indonesia, orang Madura pada khususnya. Jangan bicara carok. Karena ya di sini tempatnya soalnya. Karena di Nusantara ini tempatnya. Masyarakat Indonesia ini masyarakatnya barbar. Masyarakat paling barbar di dunia itu adalah masyarakat Indonesia sebetulnya. Tapi alhamdulillah lah, orang Nusantara, orang Indonesia, orang Jawa, Jawa Timur, Madura, alhamdulillah mereka dikontrol dengan adanya agama, dikontrol dengan syariat, dikontrol juga dengan adanya undang-undang di Indonesia. Kita bersyukur itu. Sehingga apa? Sehingga walaupun masyarakat Indonesia ini masyarakat paling barbar, ya masih tetap aman, damai sampai sekarang. Sekali lagi saya katakan, jangan bicara carok di sini. Jangan bicara carok, adu fisik, perang sama orang-orang Indonesia ini. Kita itu loh, mulai kecil itu memang suka seneng sama bentrok-bentrok fisik itu seneng. Anak saya saja baru 1 bulan itu saya pondokkan, itu sudah minta izin untuk ikut tanding itu, ikut kejuaraan pencak silat itu, ingin ikut tanding, ingin menguji mentalnya untuk tanding bentrok fisik di lapangan. Kemudian bagaimana tradisi-tradisi yang ada seperti sekarang ini di Indonesia ini, anak-anak muda ini sukanya bentrok, sukanya tawuran. Makanya di sini itu masyarakatnya barbar, tapi karena terdikontrol dengan adanya undang-undang, ya alhamdulillah masih bisa terkendali. Indonesia itu memang dari kecil sudah ada naluri untuk bentrok, untuk bentrok fisik dengan orang itu terjadi. Di Indonesia itu memang sudah seperti ini. Apalagi juga orang Madura. Orang Madura ya jangankan urusan akidah, urusan tabu. Acarok ring Madura, Bos. Apalagi urusan akidah. Urusan tabu, urusan lapar, acarok. Kita di sini itu bicara ilmiah, bicara data, bicara fakta. Jadi jangan sok-sok jago nantang carok, nantang Kiai Mat carok, nantang Teguh Qori carok. Itu diketawain petek, Bos. Jadi ya kalau saya pribadi menilai Kiai Mat itu, keberaniannya itu gak diragukan, Bos. Kiai Mat itu sangat berani sekali. Coba bayangkan, Bos, di tengah gurita, di tengah kekuatan para habib-habib ini sedang menggurita, dia berani dengan lantang mengatakan itu, mengatakan kebenaran itu. Jadi apalagi urusan akid-kekit begini, Bos. Jadi ya sekali lagi, nggak usah lah nantang-nantang carok itu, nggak usah. Mbok dijawab saja tesis Kiai Mat itu, dijawab. Kalau memang bisa ya dijawab, kalau tidak ya udah diam saja. Biar orang itu tidak semakin menilai klan Ba'alwi ini ya sama seperti itu, kayak kekanak-kanakan semua. Kalah adu argumen akhirnya ngajak gelut. Itu kekanak-kanakan, Bos. Kalau itu dilihat oleh kiai-kiai yang lain yang orangnya sangat bijak sekali, itu lucu, semakin menggelikan pola tingkah seperti ini. Saya yakin juga ini ada habib-habib yang yang bijaksana, alim, punya
cuma akhlakul karimah yang luar biasa, dan akan menilai seperti ente-ente ini yang suka ngamuk-ngamuk mau carok-carok perang begitu, itu semakin lucu, semakin mengkerdilkan mereka sendiri. Jangan. Syukurlah karena kita ini dilindungi oleh undang-undang negara. Jadi nggak seenaknya saja kita bentrok fisik dengan orang lain. Saya juga yakin bahwa ada perjuangan Wali Songo itu mereka diam saja. Memang kalau seumpamanya urusan bentrok fisik itu gampang. Masalahnya kita ini nanti akan berhadapan dengan saudara-saudara kita sendiri yang insya Allah para pendukung Kemet juga berupaya menahan itu. Karena apa? Agar tidak terjadi bentrok fisik. Tidak terjadi bentrok fisik, dan yang akan dirugikan adalah putra-putri Indonesia sendiri.